itu ya, diculik oleh tokoh karakter yang ketiga, tolong saya gitu. Nah, ini tokoh yang karakter yang pertama. Halo para pemirsa, penggemar Studio Gogo. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu tentunya. Kembali lagi dengan saya Bada. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview atau membahas terkait tentang proses Ogoh-ogoh tahun Saka 1147 tahun 2025. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview Ogoh-ogoh di Dua Banjar. Ya. Bagaimana keseruannya? Tonton terus video ini. Oke, Ogoh-ogoh yang pertama yang saya bahas adalah sebuah karya dari Sekatruna-truni Darmawardi ya, yang berada di Banjar Kebon Kuri Lukluk, Desa Adat Kesiman, Denpasar Timur. Karya ini kurang lebih baru jadi 90% ya. Jadi untuk tema dan sketsanya, mohon maaf, saya belum mengetahuinya. Atau mungkin nanti ada teman-teman yang mengetahui tema dari Ogoh-ogoh ini, bisa tulis di kolom komentar yang berada di bawah video ini. Jadi jumlah tokoh karakter dari Ogoh-ogoh ini adalah 2 ya. Terus itu dari konstruksinya, di bagian bawahnya ada titik tumpu dari semua Ogoh-ogohnya, itu berada pada ujung kaki kiri dari tokoh yang paling bawah. Saya sebut saja itu adalah tokoh yang pertama ya teman-teman. Lalu nyambung ke ujung siku kanannya ya. Terus dia yang menempel pada ekor dari tokoh karakter yang kedua. Nah, secara keseluruhan konstruksinya cukup ekstrim teman-teman ya, karena saya lihat ini satu titik tumpu dengan sudut kemiringan ya. Sudut kemiringan itu tentunya akan menambah lengan tumpuan beban itu menjadi lebih berat ya, apalagi tokoh karakter yang kedua ini bentuk tubuhnya itu lebih besar daripada tokoh yang pertama ya, apalagi badannya ya besar ya, itu tambah berat juga jadinya. Nah, melihat hal itu sangat ekstrim ya menurut saya. Jadi mungkin untuk rancangan konstruksi seperti ini mungkin sudah dipertimbangkan mungkin sama undaginya ya, baik komposisi pemilihan besi dan las-lasannya juga kan. Nah, untuk dilihat dari karakter yang pertama ini ya, ini anatomi manusia. Dengan lapisan tubuhnya ini menggunakan bahan tisu teman-teman. Kalau saya lihat seratnya ini seperti tisu dia, bahan tisu ini. Diberi warna arsiran warna coklat muda sampai warna tua. Ada warna hitamnya sedikit untuk mempertegas bentuk detail-detail anatominya. Nah, ini juga sudah dibentuk tapelnya juga ya, wajahnya juga sudah dibentuk, jari-jarinya juga, kakinya juga, jari kaki, jari tangan ya. Mungkin payasannya atau aksesorisnya mungkin belum terpasang, atau apa mungkin memang begini. Saya juga nggak tahu, tapi kan nggak mungkin kayak telanjang seperti ini. Nah, rambut juga kan pasti ada tuh teman-teman. Nah, kalau dilihat ekspresi karakter yang pertama ini, kalau dilihat dari bentuk gimmick wajahnya ya, raut wajahnya tuh, kalau menurut saya dia tuh sedang kaget ya, udah gitu terkejut, dan gerakan tubuhnya juga relevan dalam artian tuh kaget, otomatis seperti badan tuh menjauh, nah, kayak mau pingin berlari gitu lah teman-teman, menghindar gitu ya dari sosok karakter yang dilihatnya. Jadi sudut pandang matanya tuh menoleh ke atas ya, menoleh ke atas begini. Gini, takut dia melihat, wah apa ini besar. Ya, itu bagus sih, kalau dari geraknya juga pas sekali. Sedang kaget menoleh ke belakang, ada sosok yang makhluk besar dilihatnya. Nah, itu.
Nah, untuk karakter yang kedua ini, bentuk anatomi adalah kolaborasi ya dari bentuk manusia dan hewan, teman-teman. Hewan. Nah, mungkin untuk bagian wajahnya saya lihat ini adalah bentuk gajah ya. Ada gadingnya, ada belalainya ya. Terus itu ini rambutnya, ini hewan apa ya, saya kurang tahu juga. Ada rambut, nah mungkin ada gajah berambut. Ini kombinasi campuran hewan ya ini tokoh karakter ini. Terus tangannya itu, tangan dan tubuhnya tuh belang-belang. Belang-belang mungkin teman-teman udah tahu itu harimau punya tekstur seperti itu. Terus tangan bagian kanannya itu pegang wajah ya, tapal wajah yang ada bercak-bercak darahnya. Nah, ini ekornya juga nih, ekornya ekor ular, teman-teman. Ekor ular ini kalau dilihat dari motif warna ularnya ya, ini sepertinya ular piton, jenis ular piton, teman-teman. Nah, kalau dilihat dari ekspresi wajahnya nih ya, ini mimik wajahnya dia sedang menakuti, artinya menakuti tokoh karakter yang berada di depannya atau di bawahnya ini. Mungkin kalau dilihat dari tokoh karakter yang kedua ini, kalau secara keseluruhan ini adalah kombinasi memang hewan dan manusia, yaitu ada ular, ada harimau, ada gajah juga. Nah, kalau rambutnya itu saya kurang tahu juga, teman-teman, itu hewan apa mungkin yang dicampur di sana kan itu. Nah, kalau yang saya tahu tokoh karakter ini seperti karakter buta lilipan ya. Buta lilipan, mungkin koreksi kalau saya salah, teman-teman. Yaitu makhluk dalam mitologi Hindu Bali yang bertugas menghukum dan menyiksa arwah jahat di neraka, terutama bagi manusia yang suka menyiksa dan membunuh hewan. Nah, itu sih yang saya tahu tentang buta lilipan ini. Jadi karakter tubuhnya itu dia manusia kombinasi dengan berbagai jenis karakter hewan. Mungkin jika ini benar, bisa jadi tokoh karakter yang pertama ini adalah tokoh manusia yang sedang atau habis melakukan atau telah melakukan penyiksaan atau pembunuhan terhadap hewan-hewan. Nah, buta lilipan ini golongan Cikrabala, teman-teman ya. Jadi karakter tubuhnya perpaduan anatomi dari berbagai jenis hewan. Nah, untuk bagian bawah dari gogoh ini ada potongan-potongan tangan, teman-teman. Potongan tangan. Kemungkinan kalau dilihat dari situasinya, dari orientasi tempatnya, ini adalah tempat mungkin di neraka, mungkin ya, alam di neraka. Lalu alamnya si buta kala ini, tempatnya buta kala ini, mungkin dia sedang melakukan penyiksaan terhadap roh jahat, bisa jadi. Nah, bisa jadi ini tokoh yang pertama ini adalah Atme atau roh jahat yang mungkin semasa hidupnya dia melakukan penyiksaan atau membunuh hewan. Jadi dihukumlah dengan buta kala lilipan ini. Nah, mungkin gitu. Di tangan-tangan di bawah itu bekas mungkin dipotong-potong tangannya. yang dihukum sebelumnya gitu, bekas potongannya gitu. Ya, jika itu benar ya ceritanya ya, mungkin nanti tunggu saja finishing akhirnya, teman-teman, dari si keturun-turuni di Banjar Kebon Kuri Lukluk ini. Keren pokoknya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya bahas. Oke. Sebelum lanjut ke tokoh Kogogoh yang kedua, semoga dalam proses pengerjaan dari Gogoh ini untuk seketurun-turuni di Kebon Kuri Lukluk semoga dilancarkan ya, dan selesai tepat waktu, dan
Seketuruna-turuni Dharma Wardi ya. Semoga tetap semangat dan kompak selalu. Oke. Selanjutnya adalah ogoh-ogoh yang kedua ya, dari Seketuruna-turuni Widya Taruna di Banjar Taruna Bhinneka Kepaon, Desa Pemogan Denpasar Selatan ya. Nah, untuk tema dari sketsa ogoh-ogoh ini ya, mohon maaf juga admin belum tahu. Mungkin ada yang tahu, silahkan di komen di kolom komentar di bawah video ini ya. Nah, ini secara keseluruhan jumlah tokoh karakternya ini ada 3 ya teman-teman ya. Ini mungkin baru 70 atau 80% mungkin ini jadi. Saya lihat dari konstruksinya, ini titik tumpunya ada 1 ya, jadi menopang 3 tokoh karakter jadinya, yang berada pada kaki kiri dari tokoh karakter yang paling bawah, atau saya sebut juga tokoh karakter yang pertama. Lalu ujung tangan kanannya, terhubung dengan bagian tepi kiri bawah dari tokoh yang kedua. Tepi kiri bawah di bagian sini ya teman. Ketiak ini dia, bawah ketiak ini. Di sana terhubung besi sana untuk penghubung antara tokoh pertama dan kedua. Selanjutnya kaki kiri dari tokoh yang kedua ini terhubung dengan tangan kanan dari tokoh karakter yang 3, yang paling atas. Nah, untuk kaki kanan ya, yang saya lihat di sini dari tokoh yang kedua ini ada rangkaian mesin saya lihat. Dan ada hidrolik juga. Hal ini kemungkinan besar ya pastikan bergerak ini kaki kanannya. Jadi kaki kirinya tuh diam dipegang sama tokoh karakter ketiga. Kaki kanan tuh bergerak. Kemungkinan kalau menurut saya itu geraknya bisa berayun-ayun kayaknya, karena ada hidroliknya di sana. Jadi naik turun, mungkin berayun-ayun. Ya. Nah, untuk tokoh karakter yang pertama sudah terbentuk gerak tubuhnya ya. Jadi jari tangan, jari kaki serta kepalanya juga sudah terbentuk. Dan dilihat dari mimik wajahnya ya, itu sedang menoleh ke arah tokoh karakter yang kedua. Jadi dengan tangan kanannya itu mungkin sedang berpegangan atau bersentuhan mungkin dengan aksesoris dari tokoh karakter yang kedua ya. Nah, ini juga saya tertarik dengan bentuk gerak dari tokoh karakter yang kedua ini ya, memiliki bentuk anatomi yang bagus ya. Jadi apa ya, bentuknya itu agak sulit itu dibuat teman-teman. Jadi kakinya ke atas, badannya datar begini dia, gini tuh. Nah, itu susah tuh. Jadi kalau nggak pas itu bisa ada besar ke sebelah, tidak proporsinya itu tidak pas misalnya. Kalau ada yang kalau tidak bisa membuat yang realis itu. Jadi yang tokoh kedua ini dia sudah terbentuk jari-jari ya, jari tangan, kaki, dan tapalnya juga udah ya. Jadi mimik wajahnya tuh sedih saya lihat itu. Jadi dia kayaknya ingin menggapai tokoh karakter yang pertama teman-teman. Ya, minta tolong gitu kayaknya dia. Nah, selanjutnya adalah tokoh karakter yang ketiga teman-teman. Ini tokoh karakter yang tangan kanannya terhubung dengan kaki
kiri dari tokoh karakter yang kedua ini tokoh yang paling besar ya. Dia udah terbentuk jari, kaki, tangan, dan bentuk wajahnya juga ya. Dan di atas itu ada istilah mahkotanya ya, mahkotanya. Nah, kalau saya lihat dari tekstur kulitnya ini kan, ini bagian luarnya dibuat dari tisu, ini udah bahan tisu ya. Ya sudah ditata dan kulitnya dibuat kasar ya. Bisa jadi ini memang raksasa. Kalau kulit kasar, raksasa dah. Ya, ini sedang marah deh ya, sedang marah. Jadi mungkin kalau saya simpulkan melihat ekspresi gerak dari keseluruhan ogoh-ogoh ini ya. Jadi ini kayaknya suatu peristiwa atau kejadian penculikan. Penculikan. Ini coba saja ya, kalau saya melihat logika cerita dari bentuk gerak dari ogoh-ogoh ini, kalau saya tafsirkan dengan bahasa saya ya, secara analisa saya, ini si tokoh yang kedua ini ya, yang terbang itu diculik oleh tokoh karakter yang ketiga dengan mengambil kaki kirinya dan kaki kanannya mengayun-ngayun kan. Terus itu ekspresi wajah yang tokoh kedua ini, dia sedih atau menangis, teriak minta tolong, dia pastinya tolong, ingin menggapai tokoh karakter yang pertama. Tolong saya gitu deh. Nah, ini tokoh yang karakter yang pertama ini juga dia mungkin hanya bisa pasrah gitu, mungkin dia pasrah karena tidak mampu melawan, karena yang ngambil itu, yang nyulik kan raksasa, tokoh yang badan besar itu. Ya. Nah, mungkin tidak mampu dia melawan, jadi ya udah gitu, dia pasrah, dia mungkin selendang dari tokoh kedua ini yang diambil ya. Bisa jadi seperti itu ceritanya. Tapi tunggu saja nanti gininya ya, finishingnya dan sinopsisnya dari ogoh-ogoh ini. Pasti menarik ini teman-teman. Dia belum ada sinopsisnya aja, saya sudah bisa menafsirkan cerita dari ogoh-ogoh ini. Wah, keren teman-teman ya. Mungkin demikian hal yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, dari terkait tentang review atau pembahasan dari dua ogoh-ogoh tadi yang di tahun Saka 1947 tahun 2025. Mungkin khusus untuk yang terakhir adalah Sekaturna-turni Widya Taruna di Banjar Taruna Bhinneka, Kepaon, Desa Pemogan, Denpasar Selatan. Semoga proses ogoh-ogohnya selesai tepat waktu, dan jaga selalu kekompakan dan semangat selalu berkarya ya. Mungkin ada pemirsa yang ingin menambahkan terkait tentang mungkin review atau pembahasan ogoh-ogoh tadi, bisa tulis di kolom komentar yang berada di bawah video ini. Mohon maaf bila mana ada salah kata yang tidak berkenan di hati pemirsa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sekian dari saya. Salam seni, salam Badabas Bali. Om Sandi Sandi Sandi.